Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Katanya, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini mengenai cinta yang total. Saudara, setiap orang Katolik pasti memiliki kerinduan untuk dapat memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Sang Pencipta. Untuk dapat memenuhi kerinduan tersebut, Yesus hanya meminta dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengasihi Allah Bapanya dengan sepenuh dan seluruh diri, dan mengasihi sesama manusia. Yesus sendiri membuktikan ketaatan dan kesetiaannya pada kedua hukum ini dengan siap sedia wafat di kayu salib, mencintai Allah dan mencintai manusia. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu bertujuan supaya kita sungguh-sungguh memusatkan hati kita kepada Allah dan bukan kepada yang lain yang bukan Allah. Menjaga hati kita agar selalu bersih dan juga penuh dengan pengharapan kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jiwa kita merupakan roh hidup yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk hidup. Maka hendaknya hidup kita diberikan kepada Allah semata, sehingga semua perbuatan yang kita lakukan ditujukan untuk membuat hidup kita dan orang lain menjadi lebih baik. Hukum cinta kasih adalah hukum tanpa batas, berlaku bagi semua orang, kapanpun dan dimanapun. Hukum cinta kasih adalah hukum yang menghubungkan tiga pribadi sekaligus, yaitu Allah, saya, dan orang lain. Dengan kata lain, hukum cinta kasih adalah relasi cinta antara Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kita dapat mencintai sesama hanya jika kita dapat mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Bentuk nyata dari cinta kita kepada Allah adalah mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita diajak untuk menjadikan hidup kita sebagai aliran kasih Allah kepada sesama. Dengan demikian, identitas kita sungguh-sungguh menyata, yakni seorang pengikut Kristus. Saudara, inti dari hukum cinta kasih tidak lain adalah mencintai Tuhan itu menuntut totalitas. Mencintai Tuhan secara totalitas berarti menyerahkan diri dan membiarkan Tuhan merajai hati, jiwa, dan akal budi kita, sehingga Tuhanlah yang sungguh bersemayam dalam diri kita dan menuntun kita dalam segala situasi hidup yang kita alami. Apapun keadaan hidup kita, mencintai Tuhan adalah prasyarat utama untuk mengalami banyak hal yang sungguh menakjubkan dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mampu mengalami hal-hal yang seharusnya kita miliki, hanya karena kita tidak mencintai Tuhan dengan membiarkan Dia merajai hidup dan perjuangan kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan.
terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.